Halo semuanya, balik lagi bareng aku Fani dari Prodi MKN. Dan di sini aku akan melanjutkan video yang kemarin yang membahas UAS starter. Namun kali ini aku akan membahas yang bagian uraian atau esainya. Simak yuk. Untuk soal nomor 1, teman-teman bisa baca soalnya terlebih dahulu ya. Kalau sudah, di sini diketahui alfanya yaitu 5% dan juga beberapa data yang diringkas dalam tabel seperti ini. Untuk soal yang A, tulislah hipotesis statistik atas klaim bahwa terdapat perbedaan rata-rata kontribusi pertumbuhan ekonomi di antara kelima wilayah tersebut. Jadi untuk soal nomor 1 ini kita bisa menggunakan uji ANOVA one way, di mana hipotesis nolnya itu sesuai klaimnya tadi ya, itu adalah mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4, sama dengan mu5. Di mana 1 itu artinya itu Sumatera, 2 adalah Jawa Bali, 3 adalah Kalimantan, 4 Sulawesi, dan juga 5 itu Maluku dan Papua. Sedangkan H1 adalah negasi dari H0, di mana H1-nya itu paling tidak ada satu nilai mu-i yang berbeda. Next ke soal yang B. Tulislah nilai statistik tes dan juga nilai statistik table atau critical value atau p-value-nya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita bisa langsung menggunakan rumus yang ada di Excel ya. Lalu kita akan mendapatkan output seperti ini, di mana nilai statistik tes itu sama seperti nilai F hitung. F hitung di sini diketahui 1,10084, atau kalau kita round up jadinya 1,1. Kemudian nilai statistik table itu sama dengan F kritisnya, 2,714076, atau kalau kita round up akan menjadi 2,714, serta p-value-nya di sini udah jelas ya ditulis 0,375942. Lalu, soal yang C, ditanyakan apakah keputusannya menolak atau gagal menolak H0. Nah, untuk mengetahui kita menolak atau menerima H0, kita harus tahu dulu nih aturan keputusannya itu seperti apa. Jadi, aturan keputusannya itu, kalau misal F hitung kurang dari F tabel, maka akan menerima H0. Namun, sebaliknya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka akan tolak H0. Untuk soal kita di sini, kita tahu bahwa F hitung kita 1,1 dan F tabel kita 2,7, di mana F hitung ini kurang dari F tabel. Jadi, keputusan kita adalah menerima H0 atau gagal tolak H0. Kemudian masuk yang ke soal D, tuliskan kesimpulan dari analisis tersebut. Karena keputusan kita itu terima H0 dan hipotesis kita itu ini ya, H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sampai sama dengan mu5, artinya tidak ada perbedaan ya. Atau kalau misal mau ditulis dengan lengkap, dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan antara rata kontribusi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 tahun 2024 di antara kelima wilayah tersebut, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Nusra, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Dengan kata lain, perbedaan rata-rata kontribusi pertumbuhan ekonomi yang teramati antar wilayah secara statistik dianggap tidak signifikan. Soal yang kedua, teman-teman bisa baca soalnya dulu ya. Jadi di soal nomor 2 ini ada seorang peneliti yang mengklaim atau menduga bahwa kedua bimbingan tes A dan tes B itu sama baiknya, memiliki kualitas yang sama baiknya. Nah, di soal juga diketahui bahwa bimbingan A itu terdapat 100 orang peserta dan yang diterima itu ada 75 orang. Jadi 100 ini adalah NA dan 75 ini adalah XA-nya. Sedangkan di bimbingan tes B terdapat 200 orang, yang diterima di PKN SAN itu ada 130 orang. Ini 200 adalah NB dan 130 adalah XP-nya, dan diketahui bahwa alfanya itu 1%. Nah, karena di soal ini diketahui tentang sukses dan gagalnya sebuah percobaan,
maka kita akan menggunakan rumus uji proporsi 2 sampel atau 2 populasi. Kita baca soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama, yang A, yaitu tulislah hipotesis statistik berdasarkan klaim dalam soal. Di sini, klaimnya itu yang diucapkan oleh seorang peneliti ini, di mana seorang peneliti ini menduga bahwa kedua bimbel itu sama baiknya. Nah, karena dibilang sama baiknya, maka kita akan menggunakan uji tutil ya, atau dua arah, di mana H0 adalah PA sama dengan PB, yang artinya tidak ada perbedaan kualitas antara kedua bimbingan tes. Sedangkan H1-nya PA bukan sama dengan PB, di mana terdapat perbedaan kualitas antara kedua bimbingan tes. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang B, yaitu hitunglah nilai statistik tesnya. Nah, kita tahu kan kalau misal menghitung uji proporsi itu pasti menggunakan rumus Z ya. Nah, di rumus Z itu, ini rumusnya, P topi A dikurangi P topi B dibagi akar P topi dikali Q topi dikalikan 1 per NA ditambah 1 per NB. Nah, karena kita butuh P topi A, P topi B, dan juga P topi ini, kita hitung dulu ya guys. Untuk yang pertama, kita cari P topi A-nya, di mana rumusnya itu adalah X per N. Untuk X-nya, kita tahu tadi XA-nya 75 dan N-nya 100. Jadi 75 per 100 hasilnya 0,75. Dan tes B sama dengan 130 per 200. Hasilnya 0,65. Kemudian kita akan mencari yang ini, P topinya atau proporsi gabungannya, di mana rumusnya itu adalah jumlah sampel total dibagi jumlah sukses total. Jumlah sampelnya itu yang 100 ini dari NA, ditambah 200 dari NB. Kemudian akan dibagi dengan jumlah sukses totalnya. Jumlah sukses total yang A 75 dan yang B 130. Kita hitung hasilnya akan mendekati 0,6833. Karena kita udah mengetahui P topi A, P topi B, dan juga P topi, kita bisa langsung masukin ke rumus ini ya. Tinggal dimasukin aja 0,75 itu PA-nya, 0,65 itu PB-nya, P topinya adalah 0,6833, dan Q topi kan 1 dikurangi P topi ya, jadi 1 dikurangi 0,6833 hasilnya 0,3167, lalu dikalikan 1 per NA, NA-nya 100, 1 per 100 berarti, kemudian NB-nya 200, jadi hasilnya nanti akan menghasilkan angka 1,756 untuk Z hitung atau nilai statistik tesnya. Untuk soal yang C, apakah keputusannya menolak atau gagal menolak H0? Di sini kita tuh membutuhkan dua hal untuk menentukan apakah H0 itu ditolak atau diterima. Yang pertama yaitu yang udah kita hitung tadi ya, Z hitungnya. Kita menghasilkan angka 1,756 dan juga nilai Z kritisnya. Karena tadi di soal diketahui bahwa kita menggunakan alfa adalah 1%, dan kita menggunakan hipotesisnya dua arah, maka kita menggunakan Z alfa per 2, di mana Z alfa per 2-nya itu Z 0,005. Nah, untuk nilai kritis ini kita bisa lihat langsung di tabel atau bisa menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel, kita menggunakan rumus yang norm, .s, .inv, dan dimasukin alfanya. Kalau misal yang sebelah kiri, sebelah sini, itu menggunakan alfa 0,05, dan kalau yang kanan, yang sini itu menggunakan 0,995. Nanti kita akan mendapatkan angka plus minus 2,56. Setelah kita tahu titiknya, kita akan menggambar loncengnya dulu. Nah, setelah menggambar lonceng, kita masukkan titiknya nih. Minus 2,56 itu ada di titik ini, di sebelah sini, dan 2,56 ada di sini. Sedangkan nilai Z hitung kita 1,756. Jadi 1,756 ada di titik sebelah sini. Karena 1,756 ini berada di luar daerah kritis, ini kan daerah kritis nih, 1,756 di sini, maka Z hitung kita berada di daerah H0. Jadi keputusannya adalah terima H0 atau gagal menolak H0. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal yang D. Tuliskan kesimpulan dari analisis tersebut. Di sini kita gagal menolak H0 atau terima H0, di mana hipotesis 0 kita tadi apa? PA sama dengan PB. Jadi tidak ada perbedaan ya. Nah,
Kesimpulannya, kita dapat mengatakan bahwa ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara bimbingan A dan juga bimbingan B. Soal nomor 2 selesai, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini ada survei yang dilakukan terhadap 6 kabupaten atau kota, yaitu A, B, C, D, E, dan F, yang digunakan untuk menilai sikap masyarakat terhadap berbagai bentuk fasilitas. Nah, datanya dituangkan dalam bentuk tabel seperti ini. Lalu untuk soal yang A, kita ditanyakan besar sampelnya. Untuk menentukan besar sampel ini, kita hanya perlu menjumlahkan setiap data yang ada pada tabel yang telah disediakan. Bisa berdasarkan barisnya, atau bisa berdasarkan kolomnya. Sehingga nanti akan kita temukan total sampel secara keseluruhannya itu sebesar 6.448. Jadi, untuk jawaban soal yang A, besar sampelnya yaitu 6.448 responden. Kita lanjut ke soal yang B. Di sini ditanyakan hipotesis statistik untuk klaim bahwa frekuensi relatif sikap masyarakat homogen pada 6 kabupaten atau kota dengan alfa 5%. Nah, untuk soal ini kita tahu ya bahwa dari tabel ini kita bisa tahu kalau uji yang digunakan itu menggunakan uji independensi. Karena uji independensi, maka kita akan asumsikan H0-nya itu bersifat homogen, sedangkan H1-nya bersifat heterogen atau tidak homogen, atau setidaknya ada satu yang berbeda. Kalau kita buat hipotesisnya berdasarkan klaim ini, H0-nya akan berbunyi, proporsi setiap kategori sikap masyarakat adalah sama atau homogen di ke-6 kabupaten atau kota. Sedangkan H1-nya, proporsi setiap kategori sikap masyarakat adalah tidak sama atau tidak homogen di ke-6 kabupaten atau kota. Atau setidaknya ada satu kabupaten atau kota yang proporsi sikapnya berbeda. Kita lanjut ke soal yang C. Nah, yang C ini kita disuruh untuk menentukan nilai statistik ujinya. Kita bisa menggunakan rumus ini. X kuadrat sama dengan sigma O min E kuadrat dibagi E, di mana O ini adalah nilai observasinya atau frekuensi observasi, sedangkan E ini adalah nilai frekuensi harapannya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu nilai E-nya ya. Dengan rumus ini, total baris dikalikan total kolom dibagi dengan total keseluruhannya. Nah, dari tabel ini, tabel yang diketahui di soal ini, kita salin dulu di sini, lalu kita cari total setiap barisnya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, lalu kita cari juga total kolomnya, total kolom 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nanti kita tentukan juga total secara keseluruhannya. Untuk menentukan ini ya, pakai rumus ini. Misalnya kita akan menghitung E di baris 1 kolom 1. Di sini 141 itu merupakan O-nya. Di sini O, 141, lalu kita akan mencari nilai E-nya nih. Nah, dengan rumus ini, total baris sama dengan 1065, dikalikan total kolomnya 1087, kemudian dibagi keseluruhannya 6448. Nanti akan menghasilkan angka 179,5. Begitu juga dengan baris dan juga kolom yang lain, kita hitung semuanya ya. Misalnya kita mau hitung yang ini. Maka O-nya adalah 322, dengan E-nya 1883, dikalikan 1111, lalu dibagi 6448. Begitu juga seterusnya, sampai kita akan menemukan tabel seperti ini, dengan angka seperti ini. Nah, setelah menentukan E di semua baris dan kolom, kemudian kita akan mencari nilai O min E kuadrat dibagi E. Misalnya kita mau cari baris 1 kolom 1 ya. Tadi O-nya 141, E-nya 179,5. Jadi kalau dimasukin ke rumus, 141 dikurangi 179,5, kita kuadratkan dulu, lalu dibagi 179,5. Nanti akan menghasilkan angka 8,27. Begitu juga dengan baris dan kolom yang lain, kita cari semuanya, keseluruhan dari isi tabel ini, lalu kita cari setiap baris totalnya berapa, lalu kita cari juga setiap kolom ini totalnya berapa, lalu kita akan mendapatkan total secara keseluruhan. Nah, total inilah yang akan kita masukkan sebagai X kuadrat atau nilai statistik ujinya. Nanti setelah dihitung, akan mendapatkan nilai statistik ujinya 425,24. Lanjut ke soal yang D.
kesimpulan atas hasil pengujian statistik. Nah, untuk hasil pengujian statistik, kita harus menentukan nilai titik kritisnya dulu ya. Untuk menentukan nilai kritis, kita juga harus butuh DF-nya atau derajat kebebasannya dengan rumus ini, R-1 atau jumlah baris -1 dan juga C-1 atau jumlah kolom -1, di mana jumlah barisnya ini adalah 4, kolomnya ini ada 6, sehingga nanti 4-1 dikali 6-1 yaitu hasilnya 15. Lalu kita masukkan ke rumus Excel, yaitu sama dengan chi-square dikalikan INV dikalikan RT atau right tail, lalu kita masukkan alfanya berapa, lalu di sini ada degree of freedom-nya berapa. Seperti ini. Nanti akan menghasilkan angka 24,996 ya. Nah, karena 24,996 itu ada di sebelah sini, misal begini ya. Di sini ada 24,996, sedangkan titik uji kita hasilnya 425,24, dia akan masuk ke daerah H1. Maka keputusannya adalah tolak H0. Karena menolak H0, maka kita akan menerima H1, di mana tadi kita mengasumsikan bahwa H1 itu sifatnya heterogen ya. Jadi untuk kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi sikap masyarakat terhadap fasilitas kepabeanan alternatif tidak homogen di ke-6 kabupaten atau kota. Dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan dalam distribusi sikap masyarakat antar wilayah tersebut. Selesai. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Teman-teman bisa baca soalnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini tuh ada tabel yang menunjukkan dari 20 data siswa, di mana X1 ini merepresentasikan nama belajar, X2 itu frekuensi latihan, dan Y itu nilai ujiannya. Untuk soal yang A, kita ditanyakan persamaan estimasi regresinya serta interpretasi koefisien regresinya. Nah, untuk soal nomor 4 ini akan lebih cepat kalau kita kerjakan menggunakan Excel ya. Lalu kita akan mendapatkan output seperti ini. Yang ditanyakan adalah estimasi regresinya nih. Nah, kalau misal rumusnya itu kan Y sama dengan B0 ditambah B1X. Karena di sini ada dua variabel, yaitu lama belajar dan juga frekuensi latihan, maka ini adalah B1, ini adalah B2, dan ini adalah B0. Kita masukkan ya ke rumusnya. Y sama dengan B0, 59,4, ditambah B1-nya 0,19X1, X1 itu lama belajar ya. Lalu ditambahkan X2 dikalikan 0,985. X2 itu frekuensi latihannya. Interpretasinya adalah, kalau X1 dan X2 itu kita anggap sebagai 0, maka nilai Y pasti 59,4. Jadi artinya, kalau misal lama belajarnya kita anggap 0, frekuensi latihannya kita anggap 0, ini jadi 0 ya, maka nilai ujiannya atau Y ini akan menghasilkan angka 59,4. Yang kedua, kalau frekuensi latihan atau X2 ini kita anggap konstan, maka setiap penambahan satu lama belajar atau X1 akan meningkatkan sebesar 0,19 satuan. Sedangkan yang ketiga, kalau kita anggap X1-nya konstan nih, maka setiap penambahan satu frekuensi latihan atau 1 kali X2-nya akan menambah nilai Y atau nilai ujian sebesar 0,985. Next, soal yang B, interpretasikan nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu sama aja kayak adjusted R-square. Jadi R-square-nya di sini 99,51%, di mana artinya
sebesar 99,51% itu menjelaskan perubahan nilai Y yang disebabkan oleh variabel X1 dan juga X2. Sisanya, yaitu sebesar 0,49% ini, dijelaskan oleh variabel lain. Bisa aja tuh kayak misal dosen atau lingkungan pertemanan, seperti itu. Kemudian yang C, dengan alfa sama dengan 5%, interpretasikan apakah variabel independen berpengaruh secara simultan atau keseluruhan. Di sini hipotesis kita H0 yaitu beta sama dengan 0. Ini ada typo dikit ya. Ini H1 sama dengan beta itu bukan sama dengan 0 dan alfanya 5%. Kita tahu bahwa di sini significance F atau p-value-nya adalah 0,0%, di mana nilai ini pasti kurang dari alfa, alfanya adalah 5%. Nah, karena p-value kurang dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Di mana H0 adalah ini, maka yang akan kita terima adalah H1 ya, beta bukan sama dengan 0. Maka kesimpulannya, lama belajar dan juga frekuensi latihan akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujiannya. Kemudian yang D, dengan alfa 5%, interpretasikan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial. Ini hipotesisnya sama ya kayak yang tadi. Ada salah ketik dikit, ini H1 harusnya. Di mana alfanya 5%, kemudian untuk p-value X1-nya adalah 29,41%. Nah, karena 29,41% ini lebih besar daripada 0,00 ini, maka 29,41 ini lebih besar daripada alfanya 0,05 tadi ya, maka akan terima H0 atau gagal tolak H0. Jadi, kita akan menerima H0. Kesimpulannya adalah lama belajar atau X1 secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemudian yang kedua, p-value X2 atau frekuensi latihan ini 0,00 ya. Karena 0,00 ini pasti kurang dari alfa 5% itu, maka akan tolak H0, di mana H0-nya adalah ini, H1-nya ini, maka kita akan menerima H1-nya ya. Karena bukan sama dengan 0, maka kesimpulannya, frekuensi latihan itu akan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai ujiannya. Sampai sini dulu pembahasanku. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Maaf kalau misal banyak kekurangan dan juga salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.